Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Ibu Endah Warna-Warni. Anak-anakku sekalian, kali ini kita akan belajar tema 5 kewirausahaan untuk kelas 6, subtema 2 usaha di sekitarku. Namun sebelum belajar, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu dan jangan lupa untuk like and subscribe videonya. Anak-anakku sekalian, banyak sekali usaha-usaha yang ada di sekitar kita. Coba kalian amati pada gambar berikut. Ada usaha fotokopi ya, kemudian ada usaha potong rambut dan juga ada usaha bengkel. Nah, anak-anak, dari berbagai usaha tersebut, mari kita perhatikan satu persatu. Untuk usaha fotokopi, tentunya membutuhkan mesin fotokopi sebagai alat produksi utama. Dan kertas juga dibutuhkan sebagai bahan produksi. Sedangkan sumber daya manusia menjadi operator mesin fotokopi. Nah, jika diperhatikan, usaha potong rambut membutuhkan mesin cukur dan gunting sebagai alat memotong rambut. Kemudian kursi menjadi tempat pelanggan untuk duduk selagi dicukur. Dan tentunya sumber daya manusia menjadi operator dari alat cukur tersebut. Nah, jika kita perhatikan pada usaha bengkel, ini membutuhkan perkakas dan spare part sebagai alat dan bahan usaha, dan sumber daya manusia untuk menggunakan seluruh perkakas untuk memasang spare part ataupun memperbaiki kendaraan yang akan diperbaiki. Nah, anak-anak, coba kalian amati nih lingkungan sekitar kalian dan coba kalian sebutkan, kemudian tuliskan ya di buku tugas kalian 5 jenis usaha yang ada di sekitar lingkungan kalian dan apa saja yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan usaha tersebut. Anak-anakku sekalian, kegiatan usaha yang dilakukan tentunya berhubungan dengan kegiatan ekonomi ya. Begitu juga dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh negara Indonesia. Negara Indonesia melakukan kegiatan perdagangan, terutama dengan negara-negara ASEAN. Nah, kegiatan perdagangan antar negara ini tentunya dilakukan melalui kegiatan ekspor dan impor. Kegiatan ekspor itu adalah kegiatan pengiriman barang dan jasa dari wilayah Indonesia ke wilayah negara lain. Pelaku kegiatan ekspor disebut sebagai eksportir. Nah, manfaat kegiatan ekspor adalah untuk memperluas pasar bagi produk Indonesia, menambah devisa Indonesia, dan memperluas lapangan kerja. Selain kegiatan ekspor, Indonesia juga melakukan kegiatan impor, yaitu kegiatan memasukkan barang atau jasa dari luar negeri ke dalam negeri. Pelaku kegiatan impor disebut sebagai importir. Apa saja sih manfaat dari kegiatan impor? Yang pertama tentunya Indonesia akan memperoleh barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan di dalam negeri atau untuk memenuhi kekurangan dari bahan yang ada di dalam negeri. Kemudian dapat memperoleh teknologi modern dan memperoleh bahan baku tentunya dari melakukan kegiatan impor tersebut. Nah, anak-anak, apa saja sih komoditas ekspor Indonesia ke negara-negara ASEAN? Nah, untuk komoditas ekspor Indonesia ke negara-negara ASEAN, yang pertama itu adalah migas. Migas itu meliputi minyak mentah seperti hasil olahan dan juga gas alam. Kemudian untuk non-migas itu meliputi hasil pertanian, perikanan, pertambangan, industri, dan jasa. Nah, banyak sekali kegiatan-kegiatan usaha yang dilakukan baik antar negara maupun di lingkungan kita. Ada berbagai usaha yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Tujuannya apa ya? Tentunya tujuannya untuk memudahkan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat yang beragam dan tidak terbatas. Ada banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan ya anak-anak. Tentunya bagi konsumen, bagi kita yang mengkonsumsi barang-barang tersebut, kita akan dengan mudah untuk mendapatkan atau memenuhi kebutuhan kita tersebut. Sedangkan untuk bagi produsen, dia akan mendapatkan keuntungan dari produksi yang dihasilkan tentunya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Keberagaman usaha ini dibutuhkan karena apa? Tentunya kebutuhan manusia setiap orang itu berbeda-beda. Tidak mungkin dong semua yang ada di lingkungan perindustrian semua memproduksi tekstil misalnya, tidak memproduksi yang lain. Tentu tidak. Banyak sekali keragaman usaha yang ada di lingkungan kita. Nah, anak-anak, agar
tetap sejalan, seirama, selaras, dan juga saling memenuhi kebutuhan, tentunya dibutuhkan cara atau saling menghargai kegeragaman ekonomi tersebut. Nah, caranya seperti apa? Coba kalian diskusikan dengan orang tua kalian bagaimana cara menghargai keragaman ekonomi yang ada di sekitar kita. Tentunya agar tidak timbul perpecahan dan perselisihan. Caranya seperti apa? Silahkan kalian berikan contoh sebagai penjelasnya. Anak-anak, salah satu caranya untuk mempromosikan produksi-produksi ataupun kegiatan-kegiatan usaha yang dilakukan adalah dengan melakukan atau membuat poster. Nah, poster ini adalah salah satu pengumuman atau iklan yang berbentuk gambar dengan tulisan berisikan himbauan, ajakan, atau seruan untuk melakukan sesuatu. Dan biasanya poster ini ditempelkan di tempat yang banyak dilihat orang atau di tempat yang strategis. Tujuannya apa? Tentunya untuk sarana mencari perhatian, sarana iklan, kemudian juga ada sarana pendidikan, berisi pesan maupun menyampaikan informasi tertentu. Dan poster ini biasanya ditempel di tempat-tempat umum, seperti di dinding sekolah maupun di tempat-tempat umum lainnya. Nah, anak-anak, ada banyak sekali jenis-jenis poster ya. Yang pertama yaitu jenis poster niaga. Ini untuk menawarkan produk, bisa produk makanan, elektronik, kosmetik, ataupun yang lainnya. Kemudian ada poster kegiatan. Poster ini dibuat untuk menyebarluaskan suatu kegiatan, seperti misalnya konser musik, seminar, maupun kegiatan-kegiatan lainnya akan dilakukan. Nah, kemudian ada juga poster pendidikan. Ini berisikan mengenai pendidikan. Kemudian ada poster propaganda. Ini adalah poster yang berpengaruh sangat kuat terhadap masyarakat. Ada poster komersil, tentunya untuk berisikan perdagangan, menawarkan barang-barang dagang ya. Dan juga ada poster layanan masyarakat untuk berisi mengenai layanan umum pemerintah atau himbauan kepada masyarakat luas. Nah, anak-anak, suatu produk yang ditawarkan selain dia menggunakan poster ataupun iklan untuk memasarkan produknya, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah kemasan yang ada di dalam produk tersebut. Nah, kemasan ini dapat diartikan sebagai kegiatan merancang atau memproduksi wadah atau bungkus atau kemasan suatu produk. Jadi kemasan ini adalah bungkus luarnya ya anak-anak. Jadi dia itu adalah wadah atau pembungkus untuk mencegah atau mengurangi terjadinya kerusakan pada bahan yang dikemas atau yang dibungkusnya. Fungsi kemasan adalah sebagai pelindung, kemudian sebagai daya tarik atau atraktif, promosi terselubung, alat penandaan, alat pemindahan, dan sebagai brand image. Jadi misalnya kita melihat bentuk salah satu produk, oh ini kan makanan itu. Nah, itu adalah sebagai brand image ya. Jadi melihat kemasan aja sih kita tanpa membaca itu produknya apa, kita langsung teringat itu adalah produk barang tersebut. Nah, ini adalah beberapa contoh kemasan anak-anak. Kalian banyak sekali ya kalau kalian membeli makanan atau membeli produk-produk tertentu, itu pasti banyak sekali jenis-jenis kemasan yang bisa kalian perhatikan. Nah, coba anak-anak kalian membuat gambar kemasan untuk suatu produk yang ingin kalian pasarkan, bebas. Apa saja produk yang ingin kalian pasarkan silahkan bebas. Tentunya jangan lupa diberi nama produk dan gambar tersebut kalian beri warna agar tampak lebih menarik. Nah, anak-anakku sekalian, coba perhatikan gambar berikut ini. Coba kalian perhatikan kemasan produknya. Kira-kira bahannya terbuat dari bahan apa ya kalau produk tersebut? Iya, bahannya ini adalah terbuat dari bahan kertas. Nah, kalau bahannya terbuat dari bahan kertas, kira-kira dapat ditarik tidak ya oleh magnet? Anak-anakku sekalian, pada materi sebelumnya kita juga sudah mempelajari tentang magnet ya. Dan kali ini kita akan lebih memahami lagi mengenai benda magnetis dan non-magnetis. Benda magnetis yaitu benda yang salah satunya mengandung logam dan dapat ditarik oleh magnet. Berarti itu adalah disebut sebagai benda magnetik. Sedangkan benda non-magnetis itu adalah kebalikannya, yaitu benda yang tidak mengandung salah satu logam dan tidak dapat ditarik, sehingga benda tersebut dikategorikan sebagai benda non-magnetis. Nah, kalau kemasan yang tadi anak-anak, coba kita kembali lagi pada gambar berikut. Nah, ini termasuk benda magnetis atau non-magnetis ya.
Iya, betul sekali. Karena benda ini terbuat dari kertas, tidak mengandung logam, maka benda tersebut disebut benda non-magnetis. Nah, anak-anak untuk memahami pembelajaran tentang benda magnetis dan non-magnetis, silakan kalian amati beberapa gambar benda-benda berikut dan pilihlah mana benda yang termasuk benda magnetis dan yang mana yang termasuk benda non-magnetis. Ada pensil, peniti, penghapus, sisir, penjepit kertas, paku, gunting, batu, kayu, kaca, karet gelang, dan daun. Mudah sekali ya anak-anak ya. Nah, terima kasih anak-anak. Demikianlah materi kita pada hari ini. Tema 5, subtema 2. Banyak sekali materi yang sudah Ibu sampaikan. Semoga dapat menambah pengetahuan kalian mengenai materi-materi tersebut. Tetap semangat untuk belajar dan jangan lupa untuk jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.